To put it simple, itu sebenarnya cuman ada teori tuh yang aku paling suka tuh 3C. Apa tuh? Company, competitors, sama consumers. Logikanya, barang yang terjual di market itu kan untuk menjawab sebuah keresahan. Betul. Atau ya ada kesulitan orang gitu. Misalnya ada serum jerawat ya pasti karena untuk beat sesuatu yang kulit berjerawat. Kadang tuh orang kan nggak punya waktu untuk belajar sebuah produk di aisle gitu ya, berdiri di sebuah toko terus dia baca gitu 2 menit. Nggak mungkin serum kayak apapun mereka nggak akan beli karena nggak paham, nggak ngerti cara touchnya. Nah gimana caranya tahu behavior? Ya kita harus menggali lebih dalam dengan FGD, dengan interview. Halo teman-teman brand, perkenalkan saya Dini dari kompas.co.id. Selamat datang di program podcast kompas.co.id. Pada kesempatan kali ini, tim Kompas akan mendatangkan para brand expert yang memang kita sudah berpartner dan kita sudah kenal dengan teman-teman brand ini, dan mereka akan sharing apa aja yang memang bagaimana industri trend dan apa aja yang bisa kita share terkait di industri yang mereka jalani. Tim Kompas mendatangkan salah satu expert dari industri beauty, dan kita hadirkan di sini dengan Mbak Widya dari Arya Nobel. Halo Mbak Dini, thank you. Oke, aku panggilnya Mbak Widya, Mbak Hida. Hida aja nggak apa-apa. Mbak Hida ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mbak Hida udah mau datang nih di ruang tamunya Kompas. Iya. Nah, Mbak Hida mungkin bisa memperkenalkan diri kali ya. Mbak Hida nih apa, dan tadi aku sudah sempat sampaikan dari Arya Nobel. Arya Nobel itu apa? Iya. Dan Mbak Hida sebagai apa di Arya Nobel? Oke, perkenalkan aku Hida ya dari PT Arya Nobel. Aku di Arya Nobel tuh as Brand and Product Innovation. Jadi ibaratnya kalau mau bikin produk baru atau mau bikin brand baru itu ada di departemen aku gitu. Tapi Arya Nobel tuh sebenarnya brandnya apa aja sih? Mungkin teman-teman pada banyak tahu tuh brand yang udah cukup lama yaitu RH. Ya. Nah, tapi mulai 2019 ke sini itu kita udah nggak bergerak di bidang nggak cuma satu brand doang nih, tapi kita mau coba lebih main ke lebih banyak segmen. Jadi ada brand-brand baru. Salah satunya adalah Dermis, dia launching tahun 2020, lalu ada 2021 tuh ada Naturally Speaking. Sama yang baru banget launching ini kemarin di Januari yaitu Heroic. Semua ada by RH-nya. Oh, by RH ya. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman brand di sini Mbak Hida akan berbagi nih dengan kita gitu ya. Apa aja sih sebenarnya khususnya di bidang brand innovation gitu ya. Dan mungkin apa yang bisa kita pelajarin dan gimana prosesnya di brand innovation sendiri di beauty industry. Nah, mungkin Mbak Hida sebelum kita berlanjut gitu ya, Mbak Hida boleh tahu nggak gimana ceritanya perjalanannya Mbak Hida akhirnya bisa bukan terjerumus ya, akhirnya terjun gitu ya, akhirnya terjun nih, terjebak di industri beauty gitu ya, dan kenapa ke brand innovation gitu? Iya, sebenarnya tuh jadi antara background aku kuliah itu nggak nyambung sama apa yang aku kerjain sekarang. Banyak ya kayak gitu ya. Udah kayak nggak nyebrang lagi gitu, udah nyebrang udah ngejeblos kemana gitu. Aku di komunikasi dulu, S1-nya, terus pas S2-nya aku belajar bidang marketing. Nah, tapi kenapa beauty industry gitu? Karena saya tuh ngerasa kayak ada happiness gitu di beauty industry. Saya tuh paling suka ngelihat cewek atau seseorang tuh jadi cantik. Itu sejak kuliah? Itu udah dulu pas kuliah. Oke. Jadi saya suka kalau ada orang yang ada cewek-cewek gitu sekitar yang dia hobi nyatok biar cantik, atau dandan kan dulu biar cantik gitu. Karena artinya mereka respect gitu kan sama diri sendiri gitu. Dan aku rasa dari mungkin 15 tahun yang lalu tuh banyak cewek juga dandan untuk dirinya sendiri gitu loh. Jadi memang menyenangkan untuk melihat cewek itu jadi cantik gitu. Atau at least seseorang yang berusaha untuk menampilkan dirinya sendiri menjadi versi lebih baiknya gitu. Itu suka banget. That's why aku masuk tuh di perusahaan pertama aku itu ada sebuah brand
di kosmetik. Oke, berarti udah dari awal karir Iya. udah memang di beauty ya, di kosmetik brand. Oke. Aku tuh 9 tahun lah aku di beauty industry dan itu happy banget kalau kita bikin produk gitu ya. Kan bikin produk nggak ngasal ya, ada strukturnya gitu. Kenapa kita harus launching ini gitu. Ya. Tapi kalau produk ini bisa sampai diterima market, bisa sampai viral, itu waduh happy banget. Dan kalau ngelihat cewek-cewek jadi tambah cakep karena produk kita tuh juga rasanya seneng ya, seneng ya. Iya. Justru itu achievementnya ketika produk kita dipakai dan mereka konsumer tuh happy dengan setelah menggunakan produk kita. Oke. Nah, Mbak Ida, ini kan kalau untuk mungkin gitu ya, dari teman-teman brand innovation. Nah, ini menarik nih gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan dan dilakukan oleh seorang brand innovation? Brand innovation itu menurut aku nggak kompleks kok. Hampir sama kayak apa yang dilakukan kalau kita mau bikin sebuah bisnis baru. To put it simple, itu sebenarnya cuman ada teori tuh yang aku paling suka tuh 3C. Apa tuh? Company, competitors, sama consumers. Sebenarnya itu cuman ngelup itu aja, 3C itu aja. Itu sebuah teori kok. Kayaknya di bisnis banyak pakai 3C. Nah, habis dari consumer, kita tuh bisa menelaah lagi sebenarnya consumer ini kita mau ambil sudut pandangnya apa. Saya paling suka kalau sudut pandangnya tuh dari pain. Karena gini, logikanya barang yang terjual di market itu kan untuk menjawab sebuah keresahan. Betul. Atau ya ada kesulitan orang gitu. Misalnya ada serum jerawat ya pasti karena untuk beat sesuatu yang kulit berjerawat. Ada sunscreen adalah untuk beat biarnya nggak kusam kena matahari, makanya ada sunscreen. Jadi sebenarnya beauty industry itu teknis, kita tuh menjawab sebuah keluhan. Jadi di bagian C pertama atau yang di consumer, kita harus tahu painnya tuh mereka apa yang mereka mau achieve gitu. Jadi ini akan membuat kita menjadi lebih logis kalau mau bikin barang. Jadi bukan bikin barang yang dreamy atau yang ngarang, agak ngarang gitu, angan-angan kayak kulit sebening kaca gitu berkilau. Kita harus put it on the ground gitu. Kenapa sih harus produk ini gitu. Nah, baru tuh masuk ke competitors. Kalau dari consumernya kita udah tahu ya. Apa nih painnya? Pasti produk sekarang FMCG apalagi itu pasti udah banyak kan yang ada di market. Nah, kita bisa ngebagi competitorsnya. Kayak apalagi tapi beauty banyak banget nih, Mbak. Betul. And that's the art. Aku suka sebenarnya beauty industry tuh banyak healthy ininya kok, competitionnya tuh banyak yang healthy kok sebenarnya. Karena saya ngelihatnya dari kacamata pasti mereka pengen membuat orang lain lebih baik. Betul. Gitu. Jadi ya udah kita battle-nya bukan sesuatu yang jahat gitu, kayak menjatuhkan brand lain, enggak kok, kita pengen bikin sesuatu yang baik gitu. Di dalam competition itu sendiri sebenarnya tuh healthy gitu. Jadi aku nggak keberatan dengan kompetisi yang ada. Baru setelah kita nge-slicing kan brands-nya apa gitu. Terus brands itu menjawab kebutuhan yang seperti apa. Itu kan turun tuh jadinya. Oh, ternyata brands A dia punya misalnya untuk baby itu, kita ngomongin tentang market baby gitu. Brand baby ini punya sabun mandi ini dengan neto sekian, harga sekian, functionnya ABC. Nanti kita lihat tuh dari situ performance-nya mereka bagaimana. Biasanya misalnya nih kita kan partneran sama Kompas. Nah, dari situ data brand ini itu tuh akan ke mirror. Apakah produk itu menjawab dari pain-nya consumer tersebut gitu. Apa yang bisa kita serap, apa yang mereka tuh unggul di situ. Itu adalah sebuah cara untuk belajar kan. Baru terakhir adalah di di company. Karena kan kita harusnya jadi tahu kan apa yang harus kita lakukan dengan market seperti ini, competition-nya seperti itu, how we win. Nah, baru tuh turun ke strateginya ya gitu. Oke, Mbak Hida, wah menarik ya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang brand innovation gitu ya. Nah, sebenarnya ada challenge-nya gak sih Mbak gitu selama Mbak Hida sebagai seorang brand innovation ini? Oke. Sebenarnya kalau challenge secara establishing the brand itu aku bisa bilang mungkin
nggak terlalu yang signifikan sulit gitu loh. Tapi justru menurut aku challenge-nya adalah nge-bridging antara apa yang kita keluarkan, terus market itu menangkap sesuai dengan apa yang kita memang mau kasih gitu. Misalnya nih, kita tuh merasa produk ini bagus banget nih. Ibaratnya kita udah susun sedemikian rupa, kayak mobil, mungkin mobil Tesla gitu ya. Dia punya keunggulan sedemikian rupa untuk market yang ini gitu. Tapi yang paling agak sulit itu kalau ada gap informasi atau gap kebutuhan antara produk kita sama market yang kita tuju. Jadi nggak nyambung gitu. Misalnya nih kita bikin serum. Serum wajah. Banyak banget nih ya brand yang bikin serum. Iya, brand yang bikin serum. Saking banyaknya brand itu, kita jadi gimana caranya supaya ngebunyiin produk ini. Kalau nyampe di lautan produk ini di market, orang tuh akan merasa produk ini bagus, maka aku memilih dia. Udah kayak Pokemon kan, kayak aku pilih serum ini gitu. Berarti kan harus cari diferensiatornya, Mbak. Iya, diferensiasi tuh menurut aku lebih mudah ngebikinnya saat itu internal, saat di benak kita gitu ya, atau saat kita penyusunan produk itu sangat mudah rasanya. Tapi waktu udah ke market, kadang tuh orang kan nggak punya waktu untuk belajar sebuah produk di aisle gitu ya, berdiri di sebuah toko terus dia baca gitu 2 menit, nggak mungkin. Iya ya, benar juga nih. Nah jadi gap itu loh yang sebenarnya tuh challenging, yang kadang-kadang belum ke establish gitu needs-nya konsumen. Iya, gitu. Itu tapi yang harus memikirkan itu seorang brand innovation, betul, bukan di marketing. Betul. Oke. Karena gini, produk itu kan kita lihatnya produk itu kan selalu punya keunggulan ya. Keunggulan ini tuh harus dibunyiin sedemikian rupa, secepat mungkin biar orang ngeh gitu. Kayak this is what I need gitu. Nah, gimana caranya nih kita ngebentuk dari semua elemen produk yang ada, apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena nggak semua bisa dibebankan ke marketing. Karena it will be a lot of cost gitu. Dan marketing juga butuh guideline ya. Butuh guideline. Nah, apa nih gitu. Nah, biasanya kita playing kreatif, kayak di packagingnya dia lebih menonjol, lebih unik. Atau kita akan ngomongin the first gitu. Kayak the first serum with kayak shake method misalnya. Atau kita pakai packagingnya sangat menonjol, warnanya di sini. Jadi gimana caranya orang tuh catch gitu bahwa produk ini tuh ini apa nih? At least itu dulu. Apa nih produknya? Baru kan dia akan baca, then itu decision terjadi. Kayak apakah aku mau beli? Belum tentu, kan 50-50. Tapi itu udah masalah nanti. Yang penting kita catch dulu. Begitu dia butuh, oke gitu. Karena elemen conversion ya, dari orang pegang produk sampai dia memutuskan untuk membeli, itu kan banyak variabel, banyak betul. Harga juga masuk. Terus kayak brandnya juga masuk, kayak mungkin aku mau belajar tentang brandnya dulu deh sebelum beli produknya, itu kan masuk tuh. Terus kebutuhan itu sendiri kayak ini serum brightening aku masih ada dan ini mungkin bulan depan aja gitu, itu juga bisa. Atau kayak pengaruh, ini kayaknya nunggu KOL favorit aku review dulu deh. Supaya gitu. Trusted gak nih? Trusted gitu atau enggak, itu banyak banget. Tapi apapun yang terjadi, kita harus mempersiapkan sebuah produk untuk winning di market itu sih. That's the art. Ya, itu challenge-nya ya. Jadi sebenarnya teman-teman untuk menjadi seorang brand innovation tuh bahkan harus menyiapkan visi sampai gimana produk ini bisa diterima oleh market gitu ya, dan supaya konsumennya memang benar tepat gitu. Dan kita memberikan solusi yang tepat gitu ya. Oke. Nah, dari proses gitu ya, dari proses pasti kan ada proses research. Ya kan, ketika untuk bisa nih, untuk tahu nih sebenarnya saat ini kondisi market sedang membutuhkan apa. Nah, boleh gak sih diceritain proses research-nya tuh seperti apa gitu, dan gimana dinamika, ada keunikan gak sih dari konsumen-konsumennya? Kayak tadi kalau yang aku paling suka adalah consumer sebenarnya. Itu berangkat dari pain itu tadi. Tapi sebenarnya gimana nih untuk mendalami consumer lebih baik gitu kan. Kadang tuh kita perlu untuk FGD juga sih Kak.
Kayak kita misalnya nih punya vision, kayaknya kita akan nge-tap market, sebuah market deh untuk brightening section misalnya. Tapi brightening sectionnya ini untuk orang-orang seperti apa ya? Nah itulah yang harus kebayang duluan. Baru nanti kita turun ke teknisnya. Misalnya market brightening untuk anak SMA atau enggak dia teenage. Karena teenage suka banget main basket di luar misalnya. Nah dari situ kita pelajarin behaviornya dulu. Kalau misalnya kita nggak paham behaviornya apa, serum kayak apapun mereka nggak akan beli karena nggak paham, nggak ngerti cara touchnya. Nah gimana caranya tahu behavior? Ya kita harus menggali lebih dalam dengan FGD, dengan interview. Terus kita jadi tahu kamu kalau purchase itu seperti apa, gara-gara apa sih kamu beli, kayak gitu-gitu. Itu kan kita kan jadi tahu latar belakangnya. Nah tapi yang fun part adalah saat teknis ke competitors. Bener-bener ya. Iya, karena banyak banget kan artnya kompetitor ngomong apa, itu marketingnya sangat beragam gitu. Nah, that we need special data. Kayak misalnya nih ya, misalnya kita nyebutnya ada data, sebuah data lain nih kan. Kalau Kompas kan dia expert di bidang online ya. Kita kutuin tuh online, ada TikTok, Shopee, Tokopedia gitu. Kita tahu kalau misalnya Tokopedia lebih banyak engine-nya memang buat industri yang misalnya teknologi ya, mungkin beauty nggak masuk situ tuh, electronics. Oke, kalau gitu kita Shopee aja. Nah dipelajarin tuh Shopee sama TikTok kayak gimana. Oke, brightening market kan pasti ada tuh chunk-nya. Drivernya dari brand A, B, C. Nah setiap brand itu kan pasti punya keunggulan masing-masing. Misalnya dalam sebuah market brightening 60% ada si A nih. Kita klik A, maka akan ke breakdown kan produknya apa aja. Ada serum, ada face wash, ada moisturizer kayak gitu. Kita lihat lagi, chunk terbesar moisturizer. Kita klik moisturizernya. Ternyata kebelah nih jadi day cream, night cream. Ternyata lebih gede yang night cream. Kenapa night cream? Nah udah tuh diklik, di drill down kayak gitu. Dan aku percaya kalau data itu sebenarnya bunyi. Sedikit apapun data itu bunyi. Itu artinya orang atau konsumen kenapa bisa memilih brand ini, pasti karena sebuah alasan. Mungkin karena satu, it's a moisturizer. Orang gampang untuk penggunaannya, nggak perlu mikir. It's been the whole 50 years ago gitu kalau orang pakai moisturizer gitu. Dan itu basic ya. Itu basic kayak gitu. Mungkin kecepatan produk ini untuk menyerap, mungkin praktis. Mungkin dari segi harga, there's a lot of aspect. Dan art itu loh yang penting. Kalau kita nggak peka sama sebuah data, kita nggak tahu data ini sebenarnya mau bunyi apa, kita nggak akan tahu ini akan ngebunyiin kemana. Kalau kita nggak bisa menyerap sesuatu, maka kita mau bikin sesuatu kan juga susah kan. Nah di situ sih yang aku menekankan, harus banyak research dan harus dengerin orang. Dan gak cuma hanya dari satu source aja ya. Betul. Dan bener, dari Mbak Hida sendiri, berarti memang data itu perlu dipelajari, perlu dieksplor gitu ya. Dan bisa jadi kan interpretasi orang terhadap satu data tuh bisa beda-beda gitu ya. Bener. Nah biasanya kalau di Mbak Hida dan tim itu next stepnya apa? Dari setelah melihat datanya, apa yang Oke. Jadi cara mapping datanya tuh kayaknya paling gampang tuh berupa Excel atau kayak bikin kotak-kotak gitu, bikin kolom. Brandnya apa, produknya apa, harga berapa neto, gitu-gitu itu pokoknya di-floorin dengan tepat. Nah baru nih kita akan nge-crossin kan antara apa yang di kepalanya konsumen versus dengan apa yang terjadi di market. Nah dari situ sih kita dapat kesimpulannya. Misalnya nih, dari sekian banyak moisturizer, nggak ada yang nyebut ini gitu, nggak ada yang ingredientsnya misalnya kita ambil tren ingredients baru, ini semuanya pakai ingredients umum nih, atau ingredientsnya nggak ada yang ngomongin persentase. Itu kan akan kelihatan karena kita ngelihatnya beneran dari atas kan, kayak ngelihat puzzle gitu. Kita perlu connecting the dots gitu. Itu tuh yang penting ya, connecting the dots ya. Karena kalau nggak datanya nggak bunyi. Betul. Cuman akan menjadi then what? Just a data, so what gitu. Nah, dari situ nih kita create. Apakah kita mau bunyi dari ingredientsnya, apakah kita belok dari fragrance-nya, atau dari tipe produknya. Misalnya
kita ambil vegan atau dia cruelty free atau apa. Jadi banyak aspek yang bisa dimainin juga gitu dari situ. Oke. Ya, oke, Mbak Hida. Nah, ini dari Kompas gitu ya. Kita mungkin tadi udah bahas tentang seluk-beluk sebagai brand innovation gitu ya. Nah, ini kita mau ada sedikit games untuk Mbak Hida gitu ya. Ini simple aja sebenarnya gamesnya, this or that gitu ya. This or that, cukup pilih di antara kedua ini aja gitu ya. Oh, oke. Oke, bisa kita mulai ya. Oke. Nah, Mbak Hida, cukup pilih traveling atau kulineran? Traveling, oke. Lebih memilih tidak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai eyeliner. Nggak ada jawabannya nih guys. Oke. Alis nggak pakai eyeliner ya. Nggak pakai lipstick. Nggak pakai lipstick ya. Lebih milih nggak pakai lipstick ya. Gigit sampai berdarah biar merah. Serem banget sih. Oke. Wah, ini pertanyaannya ini ya. Nicholas Saputra atau Christian Sugiono? Oh, Nick Sap. Oke. Good boy gitu. Oke, bukan ini ya. Emang kalau Christian Sugiono bad boy? Agak iya. Aku suka good boy. Oke. Nah, lebih ini kayaknya bukan disordered deh. Kulit kering atau kulit lembab? Kayaknya lembab sih. Lembab dong. Aduh. Gimana nih? Nah, pilih makanan manis atau pedas? Manis deh. Manis. Oke. Tokyo atau Sydney? Tokyo ya. Kyoto better. Kyoto. Oke. Sama, aku juga lebih suka Kyoto. Oke. Cowok humoris atau cowok ganteng? Humoris. Oke. Berarti pelawak-pelawak ya? Enggak harus pelawak kan? Enggak sule juga sih. Enggak harus pelawak. Oke. Marketing atau product innovation? Obviously product innovation. CEO gak sih? CEO, iya sih. Ino. Oke. Lip tint atau lip cream? Lip tint. Oke. Nah, ini terakhir deh ya. Pilih serum atau moisturizer? Moisturizer. Jadi lebih penting moisturizer ya. Oke. Itu untuk this or that-nya. Tadi udah tegang ya. Dikirain milih apa? Milih presiden. Takut. Ternyata disuruh milihnya Nicholas Saputra ya kan. Iya, lucu. Oke, Mbak Hida, tadi kan udah bercerita ya proses di brand innovation. Nah, mau tahu dong Mbak gitu, ada gak sih hasil gitu ya dari atau baby biasanya ya dari selama Mbak Hida di Arya Nobel gitu ya, ada gak sih contoh yang kita bisa lihat nih gitu ya, bisa melihat ini adalah tadi dari proses awal dari research, dari data sampai ngulik FGD dan sebagainya macam. Boleh diceritain nggak? Iya, the latest baby baru launching Januari 2024. Itu ada sebuah brand baru dari Arya Nobel namanya Heroic by RH. Heroic. Oke. Apa tuh Heroic? Heroic itu adalah sebuah brand yang kita emang bentuk untuk men-tackle problem yang seamless sebenarnya. Problem rambut kan dari namanya heroic ya. Jadi this is for hair gitu. Waktu itu awal concepting ini tuh untuk nge-tackle sebuah permasalahan rambut. Sangat diverse sih. CEO juga kayak memberikan arahannya, yang penting ini sections rambut gitu. You do your research and then you go back with the concept gitu. Dan saat itu aku mappingnya banyak banget, ada banyak keluhan rambut kan. Kayak mungkin kita berangkat dari rambut rontok yang paling umum dan udah banyak juga solusinya. Betul, rontok, terus ada ketombe. Nah, itu tuh aku cluster menjadi masalah rambut yang yang kelihatan. That's why orang ngerasa itu major. Kalau rambut rontok kan kelihatan banget, atau ketombe kan kelihatan banget. Itu adalah sebuah masalah. But what about seamless yang gak kelihatan sama sekali, yang belum sempat keluar nih dari keluh kesahnya orang-orang gitu. Nah, aku nemuin bahwa ada scalp yang dia tuh bau. Istilahnya gini, scalp yang lembab itu pasti akan mengeluarkan bau oil kan. Dan itu yang bikin kepala jadi agak apek gitu mungkin baunya. Apalagi kalau habis keringetan gitu ya dari luar.
aktivitas di luar gitu tuh biasanya jadi ada agak berminyak ya. Agak berminyak gitu. betul. Dan atau mungkin kita kan tangan megang macam-macam ya, megang HP, terus megang dompet, uang dan lain-lain, terus kadang-kadang nyisir rambut gitu, kayak megang rambut, atau mungkin tangan kita tuh suka megang-megang sesuatu kan di kepala gitu, kayak ngerapin poni atau apa. Nah itu tuh akan men-trigger sebenarnya rambutnya jadi dalam tanda kutip kotor gitu. Nggak cuma itu, tapi sebenarnya kayak misalnya kita di kendaraan umum gitu, kadang kan mungkin ya aktivitas kita kan ugal-ugalan ya, maksudnya nggak duduk cantik melulu gitu kan. Kadang ada juga kalau yang terlalu padat ya, kalau di commute iya, gitu. di commute gitu kan kadang-kadang kita sendiri juga ngerasa aduh rambutku jadi bau apek atau nggak enak gitu. Dan masalah ini yang aku tracing sebenarnya. Ini tuh problematik nggak sih buat cewek-cewek terutama. Karena kalau cewek-cewek kan rata-rata pengennya wangi, pengennya cantik, kelihatan bersih. Dan apa yang ditawarkan market sekarang versus dengan keadaan ini gitu. That's why keluarlah si heroic ini. Dari konsepnya sih heroic sih, kayak pahlawan gitu. Pahlawan untuk atau pejuang rambut wangi gitu. Hero rambutnya wangi nih gitu. Biarpun naik desek-desekan naik KRL guys tetep wangi gitu. Itu proses penemuan tadi ya gitu untuk sampai ke sana. Ada ini enggak campur tangan pengalaman pribadi enggak sih? Di KRL sih. Terutama kayak kepala ketemu kepala gitu kan, kayak kok kayaknya ini bisa deh lebih wangi dikit gitu. Jadi untuk menciptakan produk itu bisa dengan pengalaman. Dari emang biasanya dari masalah pribadi dulu kan, kita ngalamin apa gitu ya akhirnya jadi idea gitu. Nih gitu. Oke. Cuman itu adalah concepting. Konsep is a concept. Kalau nggak di trace kebenarannya dan memang kebutuhannya ke market, it's just a concept gitu. Kita harus menguji. Basically bikin brand atau produk itu kayak bikin skripsi terus menerus. Faktor X dan faktor Y itu harus beneran saling menjawab. Itu real. Itu menurut saya sangat relevan. Kalau X-nya kita nggak nemu, maka jawabannya juga nggak nemu. Gitu. Harus relate, ngeling banget. Nah that's why si heroic ini khusus untuk scalp dan rambut yang kurang wangi ya, atau nggak wangi atau bahkan bau gitu. Udah deh, terus belajar kan jadinya kulit kepala bau tuh sumbernya apa sih, terus apa yang bisa kita lakukan supaya dia nggak bau, apakah keramas aja cukup atau harus ada ingredients lain yang dicantumkan, ya gitu sih. Itu mulai belajar. Dan fun part balik lagi ke competitors. Karena check the competition ya. Competition rambut itu kan gila banget, maksudnya banyak banget. Tetap banyak ya. Sama seperti skincare. Sama kayak skincare. Rambut itu sekarang udah skinification, mirip banget sama kulit gitu. Kayak rambut kering, rambut patah tuh udah mulai di cluster sendiri-sendiri. Dan itu aku yakin berangkat dari pain semua. Dan apa yang harus kita lakukan dengan market yang seperti ini? Data, selalu cari data. Sebelum mengerucut ke sampo, ke conditioner, ke mist, itu there's a lot of options kan. Kayak produk apa yang mau di launching sama heroic dengan konsep seperti ini, apa yang bisa dilakukan gitu. Bisa aja kok aku cuma launching hair mist doang, atau enggak hair serum doang yang ditetesin ke rambut, terus udah rambutnya wanginya 24 jam gitu. Bisa aja konsep dibikin se-wild mungkin, tapi harus itu tadi, supaya gap antara konsumen sama konsep produk nggak jauh, maka kita juga harus mendekatkan ke konsumen kan. Konsumen pakai nggak produk yang kayak gitu. Nah itu fungsinya si data tadi. Dikutuin lah itu. Di market adanya apa, kompetisi di X itu seperti apa, produk strukturnya apa, harga berapa, neto berapa. Itu kan semua mempengaruhi pembelian. Harga, misalnya kita ngomong harga sampo rata-rata di 15.000, neto 160. Nah kita mau launching neto 150, harganya di mana ya? Kan di situ tuh mulai mikir bisnisnya kan. Kalau kita harganya lebih tinggi, harus ada reason why. Kenapa nih harga lebih tinggi?
Kalaupun lebih rendah, mampu nggak modalnya serendah itu? Konsep kamu seperti ini loh, ada parfumnya loh, kayak gitu. Jadi variabelnya banyak banget yang dimainin. Tapi aku seru sih itu untuk ngebikin si Heroic ini. Gitu. Seru ya, Mbak Ida. Tadi kan sempat kesinggung tuh masalah competitionnya ternyata di hair produk tuh udah cukup banyak juga gitu ya. Nah sebenarnya kalau Mbak Ida sendiri ya melihat kompetitor itu sebagai apa sih? Kita tuh kalau sebagai seorang yang di industri beauty dan ya mungkin ini relate juga sama brand owner ya, brand owner atau brand innovation itu melihat competition ini yang masif itu tuh kayak gimana sih? Harus kita nyikapinnya gimana gitu? Aku seringnya sih pakai kacamatanya bukan di kacamata Ino, tapi di kacamata konsumen. Overwhelming nggak sih konsumen dengan market yang seperti ini gitu. Paling gampang jalan-jalan ke toko deh, ke toko kecantikan gitu. Ke aisle, misalnya kita ngomongin sampo ya, aisle shampoo gitu. Akan kelihatan kan, kita akan ngerasain first hand apa yang terjadi di rak, apa yang mereka tulis, apa yang mereka cantumkan di situ kan first hand. Ini overwhelming nggak buat aku sebagai konsumen? Aku jadi bingung memilih. Atau aku justru jadi sangat yakin untuk aku pilih brand ini karena apa? Nah itu harus dipelajarin lagi. Kita tuh sebenarnya tertariknya karena apa? Harus peka sama apa yang ada di market. Karena to be honest, aku ngelihat competitors atau competition yang ada di market, itu tuh kayak temen, kayak apa ya? Mungkin kayak kita ke toko buku gitu. It's a book dengan berbagai cerita di dalamnya. Orang tinggal pilih cerita mana yang match buat dia. Sama kayak sampo. Itu banyak banget yang terdiri di market kan. Tapi apa yang mereka pilih adalah apa yang paling relevan buat mereka. Sama kayak buku cerita kan. Aku mungkin gak akan pilih sebuah brand yang ngomongnya tentang ketombe karena aku gak ketombean. Tapi aku juga gak akan pilih yang rambut rusak karena rambutku gak rusak. Nah karena aku udah rada-rada botak, maka ini nih yang rontok nih gitu. Tapi rontok pun akan terdiri jadi beberapa segmen kan. Aku rontoknya fatal nggak? Kalau rontoknya fatal, aku akan dalam hati akan memilih sampo dengan dermatologis, uji dermatologis karena ada dokternya. Atau aku sebenarnya mild, kayak jangan-jangan aku tuh nggak butuh gitu yang serum terlalu advance, serum sampo yang terlalu advance. Jangan-jangan aku cukup yang generik, kayak gitu. Jadi harus ngelihat lagi segmennya tuh seperti apa. Karena segmen konsumen itu painnya itu benar-benar ke slicing dengan tipis-tipis gitu. Kalau dulu kan kita ngomongin 10-20 tahun yang lalu mungkin brand akan ngomongnya rontok-rontok aja gitu. Ketombe aja. Tapi sebenarnya kalau kita trace sekarang, rontok karena apa? Rontok rambut patah, rontok karena kering, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya competition ya justru seru ya dengan adanya competition dan tapi sebenarnya juga karena marketnya juga udah cukup dinamis ya, betul. Dan sehingga ya kita mau bikin produk yang bahkan spesifik justru sebaiknya lebih sangat spesifik ya, betul. Sehingga marketnya udah cukup tepat nih, jelas ini. Iya. Oke. Nah Mbak Ida, kita kalau kita ngomongin tentang berarti kan kalau di industri beauty dan di pekerjaan yang Mbak Ida ini gitu ya, itu kan semuanya sudah berjalan ya tadi dengan konsep gitu, udah terkonsep dengan baik gitu. Betul. Tapi pasti ada dong di perjalanannya ada perubahan, dinamika seperti itu gitu ya. Nah itu tuh biasanya faktor apa sih yang perlu kita perhatikan gitu? Kalau di Ino, uang. Kok ini banget ya? Maksudnya kadang gini, kita harus nge-bridgingin antara konsep sama jadi konsep sama realitanya gitu. Kadang-kadang ya kita pengen produk terbaik itu udah pasti. Di kepala aku pengen ada checklistnya gitu. Aku harus seperti ini, sensorinya ini. Tapi waktu dibikin ke produk, costnya terlalu tinggi. Kadang-kadang ini nggak sesuai sama market gitu. Apakah iya kita perlu bikin sampo dengan harga yang terlalu tinggi gitu? Misalnya nih kita kan pasti ada modal kan. Kita ngomongin innovation udah pasti bisnis.
ngomongin sampo. Misalnya kita mau bikin sampo dengan harga jual 30.000. Netonya 200 mili. Terus modal kita yang awalnya kita targetin separohnya, misalnya 15.000 adalah modal awalnya gitu. Tapi dengan konsep ini, sorry banget Hit, gak bisa. Ini modal kamu 28.000. Untung aku cuma 2.000 kan. Jadi kayak loh kok gitu. Nah itulah, itu yang paling sering terjadi sih. Sama timeline, honestly. Timeline itu bisa merubah konsep. Timeline itu bisa mempengaruhi. Betul. Misalnya kita ngomongin tentang formula yang terlalu kompleks sehingga dia butuh uji. Butuh uji kan pasti bisa makan 2-3 bulan kan. Betul. Nah itu pasti akan mundur tuh. Kalau udah mundur timeline artinya omset mundur juga kan. Nah ini kita perlu hitung, apakah kita perlu dengan uji ini sekarang sehingga nanti akan mundur 2-3 bulan, atau ujinya nanti dulu, yang penting kita launching dulu tanpa uji klinis gitu. Kita tidak mencantumkan klinis dulu, tapi launching aja dulu, nanti baru kita improvement gitu. Kan banyak faktornya. Nah di situ kita baru bisa pilih sih apa yang harus dilakukan gitu. Ya itu ya yang perlu diperhatikan gitu ya. Buat para konseptor nih gitu, banyak faktor gitu. Nah mungkin beda kalau sekarang gitu di Arya Nobel sendiri. Di tahun ini kita kalau ngomongin tahun ini 2024 bakal ada gak sih, boleh gak sih nge-spill ada keseruan apa gitu, atau gambaran aja. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Boleh. Oke, jadi tadi kan kita ngomongin tentang launch brand ya. Nah, aku basically punya favorites. Aku lebih suka launching produk sebenarnya. Tapi produk yang kayak apa? Produk yang collab. Dulu itu aku pernah launching RH X Aqua. Tuh. Terus tahun lalu juga ada Dermis. Aku launchingin X teh botol. Teh botol. Nah, aku tahu tuh Klaimas ya. Jadi sambil maskeran ada aroma teh botol ya. Itu ada 5 produk loh. Terus nah tahun ini kita juga ada collab lagi, tapi sama brand Naturally Speaking yang baru. Tapi collabnya sama siapa nanti ditunggu aja. Ditunggu aja ya teman-teman gitu. Takutnya jinx kan. Tapi boleh gak ya sedikit nih tentang collabs dengan brand. Kita ngeliat memang brand beauty itu banyak sekali ya yang mereka akhirnya memutuskan untuk kolaborasi dengan F&B, banyak juga lebih banyak yang seperti itu ya. Nah sebenarnya ini memang buat lucu-lucuan aja atau sebenarnya ada sesuatu nggak sih kenapa memutuskan collabs ini, mungkin buat teman-teman brand juga ya yang mempertimbangkan kenapa sih harus collabs gitu. Kalau aku ada punya jawaban valid, yaitu equity, brand equity. Itu collab itu kan pasti turunannya akan menjadi produk ya. Tapi itu udah masalah teknis, udah masalah nanti. Tapi faktor apa yang bikin kedua brand ini kelihatan oke untuk dijalanin, itu yang paling penting. Dan itu akan mempengaruhi equity. Equity itu artinya saat orang menyebutkan sebuah brand, gitu. Kamu ingat brand misalnya brand kue di ini nggak yang ada di kepala kamu pertama, apa brandnya? Orang akan mikir itu top of mindnya, itu artinya brand equity-nya sudah cukup bagus. Nah kayak Aqua tadi ya, misalnya Aqua, kita nyebut Aqua nih, maaf. Misalnya Aqua gitu. Atau misalnya teh kemasan yang kamu paling suka, mungkin kita akan pertama kali nyebut teh botol gitu. Aku minumnya teh botol gitu. Nah dari faktor equity itu yang akan kita combine, kayak kenapa sih kita harus bareng nih gitu. Nah akan ada perbedaan equity, sudah pasti. F&B itu akan mempunyai brand equity yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada brand skincare. Karena kan F&B dia sangat masif. Ibaratnya gini, distributionnya luas ya, masif banget. Ibaratnya kita ke warung tetangga juga ada tuh kan F&B gitu. Nah itu yang menjadi kunci utama kenapa kita juga pengen collab gitu. Karena kita pengen equity-nya juga naik seiring dengan equity-nya mereka. Apa yang mereka dapatkan saat misalnya kita collab nih skincare sama F&B. F&B-nya pasti nanya kan, aku dapatnya apa feedbacknya. Betul. Nah itu kalau
istilahnya kalau collab kayak gini kita bisa nawarin adalah the new market. Kayak gini, market beauty industry itu tuh adalah orang-orang yang nggak sayang untuk ngeluarin uang untuk menjadi lebih cantik kan. Benar. Marketnya tuh seringnya pengen lebih baik, atau enggak aku pengen nyoba lah. Ada lah market segmen yang emang aku suka nih produk baru lucu, beli kayak gitu. Nah kita bisa menawarkan market yang seperti itu ke dalam F&B. Kayak misalnya saya bicara setahun lalu ya, saat Sosro itu launching gitu. Sosro itu launching karena kita semuanya tuh baunya beneran bau teh jasminnya si Sosro. Jadi orang tuh sangat impulsif untuk beli skincare ini. Dan orang akan recall lagi gitu loh, kayak oh ya ada brand F&B ini yang sekarang collab kayak gini. Jadi akan youth terasa mudanya tuh akan impact banget dan on spot. Dan gitu. itu berimpact juga ya ke brand yang di collab ya. Betul. Gitu. Akan recall lagi kayak oh iya ada teh ini ya Sosro kayak gini. Ternyata dia inovatif juga ya, mau collab. Iya betul. Nah jadi buat teman-teman brand itu penting juga ya gitu, perlu dipertimbangkan untuk bisa collab dengan across industri gitu ya, nggak harus beauty dengan sesama beauty. Nah itu perlu dan tadi Mbak Hida juga udah share gitu ya apa aja yang memang harus dipertimbangkan gitu ya sebagai seorang brand innovation. Oke, terima kasih Mbak Hida udah banyak sharing ke kami hari ini gitu ya. Nah ini ada sedikit merchandise ya dari Kompas. Terima kasih udah datang ke ruang tamu kita gitu ya. Oke. Nah ini ada sedikit dari Kompas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada voucher Kompas juga? Enggak. Kalau voucher Kompas nanti di belakang aja ya kita ya. Diskusi terpisah ya Mbak Hida ya. Oke. Jadi ini udah gak terasa gitu ya. Kita udah Mbak Hida udah banyak sharing ke kita tentang di industri beauty dan juga apa yang dikerjakan aja oleh seorang brand innovation, dan udah banyak tipsnya banyak banget gitu ya. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa. Aku juga banyak dapat ilmu baru gitu, gimana proses untuk ternyata di brand itu ya ada gitu ya seorang brand yang memikirkan dari awal ini brand itu harus diterima di marketnya seperti apa sampai endingnya gitu ya. Bahkan tadi mikirin ini juga ya, harganya harus dijual berapa. Betul. Itu jadi teman-teman itu salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau melihat gimana sih seorang di sebuah brand itu bisa akhirnya muncul nih innovate produk-produk seperti di sini contohnya gitu kan tadi udah diceritakan. Nah kalau aku boleh summary gitu ya diskusi kita hari ini. Jadi memang untuk seorang brand innovation itu nggak boleh pelit sama data gitu ya. Betul. Jangan cuma berfokus sama terima satu data udah langsung bisa. Tapi harus banyak validasi. Betul. Gitu ya. Banyak checking, banyak validasi, dan harus suka data gitu. Jangan alergi sama data gitu ya. Jadi harus suka sama data gitu ya. Harus dibaca dan bisa menginterpretasikan dengan baik gitu. Dan cari banyak second opinion, cari banyak option gitu ya. Source datanya seperti apa. Dan juga tadi proses untuk menciptakan sebuah produk itu ada 3C gitu ya. Itu betul. Tadi dari konsumen, kompetitor, dan juga company. Betul. Gitu ya. Nah itu perlu diperhatikan dengan baik gitu ya. Ketiga poin ini tips dari Mbak Hida. Dan juga tadi gimana kita menyikapi kompetitor gitu. Kompetitor itu justru adalah kita butuh kompetitor. Betul. Gitu. Jadi jangan takut gitu ya di market brandnya ini udah terlalu masif. Enggak, tapi kita bisa menemukan uniqueness produk kita itu di mana dengan apa ya, dengan research gitu, dan dengan melihat langsung di market itu sebenarnya butuhnya seperti apa gitu ya. Kalau tadi Mbak Ida cerita ternyata rambut gitu ya, untuk rambut sendiri banyak macamnya gitu ya. Nah itu kita perlu pikirkan lagi gitu ya. Jadi ternyata banyak hal gitu yang bisa dieksplor gitu. Dan untuk teman-teman brand gak usah khawatir gitu, nanti
di Ruang Tamu Kompas ini kita akan menghadirkan banyak teman-teman expert gitu ya di bidangnya, di industrinya, khususnya di FMCG gitu ya. Nanti kita akan banyak sharing dan untuk Mbak Hida terima kasih sudah Thank you, hadir Mbak Dini. di Ruang Tamunya Kompas dan semoga kita bisa mengambil banyak manfaat ya dari apa yang di-share oleh Mbak Hida hari ini. Thank Oke. you. Terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman brand yang udah nonton podcast kita. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa teman-teman bisa follow Instagramnya Kompas, sosial medianya Kompas gitu, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Kompas, kompas.co.id, dan juga dibagikan gitu ya. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang karena ilmunya ini sangat bermanfaat gitu ya. Dibagikan ke teman-teman semuanya dan sampai jumpa di podcast berikutnya.